Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau mempertemukan kami kembali dalam Home Nusantara 3 ini Bapak. Bapak, sebentar lagi Kak Thomas akan sharing Tuhan. Biarlah apa yang Kak Thomas sampaikan dapat Tuhan kenan berkenan apa yang disampaikan oleh Kak Thomas Tuhan. Tuhan berkati, biarlah kami mendengar dapat melakukannya dalam kehidupan sehari. Bapak berkati juga teman-teman kami yang belum datang hari ini di Home Nusantara 3 Bapak, biarlah Tuhan memberkati mereka. Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ada Terima kasih Nutri atas jawabannya. Selanjutnya mungkin bisa dari dari Kak Thomas, dari junjunganku. Monggo Kak Thomas Oke, yang mulai dari selamat malam semuanya. Oh ya, bentar ini dulu. Masuk YouTube soalnya. Bentar. Oke, selamat malam semuanya. Ya, jadi bulan ini kita akan bahas terkait genuine love ya. Jadi kita bahas terkait genuine love. Kenapa kita kok mengangkat tema ini? Karena kita sepanjang 2 bulan lalu kita sudah belajar gimana caranya kita bisa mengasihi Allah dengan berdoa, dengan penyembahan. Nah, kasih kita kepada Allah itu tidak terlepas dari kasih kita kepada sesama. Jadi, kasih Allah dan kasih kepada sesama itu adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Jadi, supaya di home kita ini paket komplit ya, kita kemarin udah 2 bulan belajar caranya gimana bisa mengasihi Allah. Bulan ini kita belajar tentang gimana caranya supaya kita bisa mengasihi sesama. Nah, minggu lalu kita kan belajar dari Abed tentang kita bisa memahami orang lain ya. Sebelum kita memahami orang lain sebelum kita meminta orang lain memahami diri kita. Hari ini kita belajar satu topik yang aku percaya teman-teman di sini pasti struggle. Satu topik di mana kita semua pasti pernah mengalami, yaitu terkait dengan pengampunan. Ya, terkait dengan pengampunan. Karena di topik ini aku percaya teman-teman dalam teman-teman menjalani kehidupan, dalam menjalani keseharian teman, nggak ada di sini yang nggak pernah disakitin oleh sesama. Setuju ya? Teman-teman di sini pasti yang namanya sesama itu pasti pernah disakitin. Ada yang disakitin oleh rekan kerja, ada yang disakitin oleh orang tua, ada yang disakitin oleh teman, dan lain-lain. Jadi kita harus mengerti gimana kita menyikapi terkait pengampunan. Karena semua teman-teman di sini pasti pernah mengalami yang namanya disakiti oleh orang lain. Nah, hari ini seperti biasa kalau aku sharing pasti ngisi-ngisi form dulu ya. Kita survei dulu singkat-singkat. Aku ingin di awal ini teman-teman merenung, bercerita tentang pengalaman apa yang pernah teman-teman rasakan disakiti oleh sesama ya. Jadi kita mengawali, kan kita nanti sepanjang sharing akan berbicara tentang mengasihi musuh, dan lain-lain. Nah, aku pengen tahu nih, pengen membakar dulu spiritnya di awal dengan ceritanya teman-teman. Teman-teman pernah disakiti itu seperti apa sih? Nah, kita sharing dulu. Belum kelihatan ya? Oke. Ya, jadi apa pengalaman paling menyakitkan yang pernah kamu alami akibat pengalaman orang lain? Ya, di sini teman-teman aku harap bercerita karena namanya teman-teman nggak ada, dan juga jangan khawatir nggak akan aku bahas, jadi nggak akan, oh ini siapa yang jawab ini tolong bercerita, nggak ya. Jadi teman-teman jangan sembunyi-sembunyi, ceritakan aja pengalaman apa yang pernah kamu alami akibat perlakuan daripada orang lain yang paling menyakitkan. Silahkan sampai lagu ini selesai ya waktunya. Bentar, setel lagu dulu. Semakin ku sadari Bisa masuknya kan?
Darlingnya tak Rumahku copy dulu. bukan di sini, di pangkuanmu nanti. Semakin terang hari, kau kan datang kembali, bawa ku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Semakin terang hari, kau kan datang kembali, bawa ku pergi ke sana, tempatku harus berada. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Ajarku percaya hanya kepadamu, ajarku berlindung dalam naunganmu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Ku hidup bagimu, kudus sepertimu, hidup matiku menjangkar dalammu. Hidup matiku menjangkar dalammu. Hidup matiku menjangkar dalammu. Oke, lu jadi WA. Oke. Ya. Sorry ya, kesalahan teknis guys. Salah settingannya, jadi yang keluar per kakak. Oke. Oke, jadi tujuannya sebenarnya di sini teman-teman kan udah bisa bercerita ya. Di sini buktinya dari hasil renungan dan hasil lagi tuh. Dari hasil sharingnya teman-teman di sini ternyata nggak ada yang tidak pernah disakiti oleh sesamanya. Jadi ada yang pernah di body shaming, ada yang dikatain sama orang tuanya sendiri, ada yang difitnah, ada yang bahkan dibully secara fisik dan lain-lain. Jadi memang sebagai
bukti bahwa kita sebagai manusia diciptakan Tuhan, hidup berdampingan dengan sesama, itu kita diperhadapkan pada situasi di mana kita disakiti oleh sesama. Itu adalah satu hal yang wajar dan dialami oleh sebagian pada kita semua. Nah, kita sering dengar kalimat gini, kalimat yang sempat viral ya, kalimatnya Joker itu ya. Jadi orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Terus kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang ya, pasti kesabarannya itu ada batasnya. Itu kan, pasti teman-teman pernah ya dengar kalimat itu. Dan kita orang Kristen ikut-ikut ke arah sana. Kita ini orang-orang Kristen, anak-anak home. Di sini anak-anak home anak baik-baik semua ya. Jadi pasti anak-anak yang aku percaya religius, orang yang punya kerinduan untuk belajar firman dan lain-lain. Tapi seringkali kita merasa diri kita udah baik, diri kita udah rohani, tapi kita masih menetapkan istilahnya batasan nih terhadap pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Ya, kita menjadi orang Kristen yang baik, kita menjadi orang Kristen yang taat, tapi ada batasnya. Oh, aku baik. Oh, aku orangnya taat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Tapi kalau diberlakuin begini, aku nggak terima. Ini udah ngelewatin batasku. Ya, paham ya poinnya ya? Jadi kita sebagai orang Kristen seringkali kita menetapkan batas wajar dalam pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Nah, kita masuk ke materi. Santai, Her. Ayatnya banyak kok, Her. Ya, loadingnya lama lagi. Ditunggu, teman-teman. Oke, ini ya. Jadi kita seringkali kita udah merasa memiliki karakter yang baik. Ya, kita merasa kita sudah memiliki karakter yang baik, namun tanpa disadari kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Gitu ya. Kita merasa kita sudah menjadi orang Kristen yang baik, tapi kita sebenarnya masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Buktinya apa? Bukti dari kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan adalah ketika kita masih punya batas wajar dalam memberikan pengampunan bagi sesama. Itu tadi, kayak aku secara pribadi ya. Aku secara pribadi termasuk orang yang sabar. Aku termasuk orang yang ketika dijahatin tuh nggak gampang tersinggung. Tapi aku udah merasa puas di zona itu. Aku merasa sudah nyaman di zona itu. Aku merasa menjadi orang Kristen yang sudah baik-baik saja, sudah rajin pergi ke gereja, rajin ikut konsel, rajin berdoa. Tapi kalau disinggung masalah keluarga, aku bisa tersinggung. Ya. Begitupun juga dengan teman-teman di sini semuanya. Kita menjadi orang Kristen yang baik. Kita menjadi orang Kristen yang taat, yang patuh. Tapi ketika batas wajar itu dilewati, kita bisa tersinggung. Ya. Berarti pengampunan yang kita berikan itu masih ada batasnya. Kita belum bisa mengampuni yang tanpa batas, seperti yang Kristus ajarkan. Jadi hari ini kita belajar ya dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, suatu perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, dan kita belajar beberapa poin-poin yang bisa menjadi modal kita ya dalam kita menyikapi hubungan kita dengan sesama dan cara kita mengampuni orang lain. Oke, siapa mau volunteer membacakan? Satu orang aja. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Silakan, Saudara Timotius Tan.
Matius 18 ayat 21 sampai yang ke-35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepada aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utang. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika seorang hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada agudu-agudu sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Itu ya Oke, teman-teman ayatnya. terima kasih Saudara Heri. Ya, jadi hari ini kita dari Matius 18 ayat 20 sampai 21 sampai 35 kita belajar bagaimana kita mengampuni seperti standar yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, biasanya kan kalau sharing-sharing tuh seringkali dibicarakan pembicaranya itu harus melakukan apa yang di-sharingkan ya. Kali ini aku mengaku dosa bahwa aku belum menerapkan apa yang diajarkan di sini. Di sini sifatnya cuma aku belajar dari Alkitab, apa yang aku pelajari dari Alkitab, poin-poin apa yang aku dapat dan aku share ke teman-teman. Tapi di sini sifatnya kita berjuang bareng. Aku pun juga masih jauh dari standar yang diajarkan di Matius 18 ini ya. Oke, kita belajar di ayat pertama dulu. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, di sini menariknya, kenapa sih Petrus itu mengatakan sampai 7 kali? Jadi Petrus datang, kenapa kok sampai 7 kali? Sebenarnya Petrus di sini sedang mengacu ke hukum Yahudi yang beredar saat itu, yang dipahami oleh bangsa Israel saat itu ya. Jadi hukum Yahudi di sana menyatakan bahwa pengampunan pada seseorang memiliki batas sejumlah 3 kali. Selebihnya kita berhak tidak memberi pengampunan. Ini Talmudnya ini ya, Mishneh Torah Hilshot, ini bacanya gimana nggak tahu aku ya, Sunnah Arub Orak Hayim 606 ayat 1, menyatakan bahwa hukum Yahudi menyatakan pengampunan bagi seseorang itu memiliki batas sejumlah 3 kali. Selebihnya kita berhak tidak memberikan pengampunan. Ya, mungkin sistem ini ditiru oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi teman-teman ketika diberi SP, pengampunannya itu sampai 3 kali doang. Jadi SP1, SP2, SP3, selebihnya ketika lebih dari SP yang diberikan, teman-teman akan dipecat dari perusahaan. Nggak dosa perusahaan itu mecat teman-teman karena sudah melakukan kesalahan lebih dari 3 kali. Nah, ini yang diterapkan oleh bangsa Yahudi saat itu. Bangsa Yahudi menetapkan batasan mengampuni orang lain itu sebanyak 3 kali. Dan kalau aku riset, aku baca-baca tentang kebudayaan Yahudi ya, kita memberikan pengampunan sebanyak 3 kali itu udah baik banget.
dengan standar pengampunan yang diberikan oleh orang-orang Israel pada saat itu. Jadi kita sudah mengampuni orang sebanyak 3 kali, itu sudah pengampunan yang sangat generous ya, sangat baik. Kita sudah dinilai sebagai orang yang pengampun, kita sudah dinilai sebagai orang yang berbaik hati kepada sesama. Ketika kita bisa memberikan batas pengampunan sejumlah 3 kali. Tapi Petrus, dia ekstrim nih, dia lebay tanya ke Tuhan Yesus. Orang-orang sekitarnya pengampunannya sebanyak 3 kali. Petrus lebay, dia sok-sokan dia tanya. Jika ia berbuat dosa sampai 7 kali. Ya. Jadi batasnya 3 kali sama dia dinaikin sampai 7 kali. Gitu ya. Jadi pengampunan sebanyak 7 kali yang ditanyakan oleh Petrus, itu standar moral kebaikan yang sangat tinggi ya. Istilahnya Harry ini ya. Harry dia dikasih target sama atasannya achieve 3 kali. Terus si Petrus dia tanya, oh harus 7 kali itu cukup ya? Jadi kalaupun kita mengampuni 7 kali, itu udah, kalau KPI itu udah 7/3 udah berapa persen tuh achievement-nya tuh? 200% lebih itu. Ya kan? Jadi yang Petrus lempar di sini adalah suatu pertanyaan bahwa cukup nggak sih? Aku ini pengikut engkau, aku ini pengikut Yesus. Aku ini kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, aku ini kalau dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, aku ini kalau dibandingkan dengan teman-teman sejamanku yang lain, aku ini udah baik. Aku ini udah sabar. Aku ini udah jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Cukup nggak sih Tuhan? Gitu ya. Petrus tanya kayak gitu. Dengan bahasa yang lebay menurutku. Standar di sana 3 kali, Petrus tanya pengampunan sebanyak 7 kali cukup nggak? Sama juga dengan kita. Sama juga dengan diriku sendiri. Mungkin kita anak-anak home ini dikenal penyabar gitu mungkin di lingkungan kita. Tapi apakah cukup? Apakah cukup kita memiliki pengampunan yang lebih sabar daripada orang-orang di sekitar kita? Lebih mengampuni, yang lainnya pemarah, kita enggak. Yang lainnya disinggung, balas pukul balik, oh kita enggak balas lah, kita penyabar lah. Apakah cukup sekedar kayak gitu? Apakah cukup sekedar menjadi pengampun lebih daripada orang lain? Itu udah cukup, gitu ya. Ini yang ditanyakan oleh Petrus. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Di ayat yang 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kayak tadi, targetnya 3. Petrus tanyanya ekstrim di 7. Tuhan, di sekitarku orang mengampuni 3. Aku mengampuni sebanyak 7 kali. Tuhan Yesus mengatakan, itu pun nggak cukup. Kita menjadi jauh lebih baik dari sesama kita dalam hal kasih, dalam hal pengampunan, itu pun nggak cukup menurut Allah. Tuhan ingin kasih kita sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa sih? Sebenarnya Tuhan tidaklah cukup hanya menjadi pengampun, lebih pengampun daripada orang lain, tapi Allah ingin kasih pengampunan kita pada sesama itu unlimited. Itu standar yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Jadi, aku ingin mengajak teman-teman di sini, jangan sampai kita ada di satu titik di mana kita sudah merasa puas dengan kasih yang kita berikan kepada sesama. Ini aku nggak ngomongin siapapun, aku ngomongin diriku sendiri ya. Aku pribadi, seringkali aku sudah merasa puas dengan kasih yang aku berikan pada orang lain. Karena aku menilai diriku sendiri kalau dibandingkan orang-orang di sekitarku, orang-orang di kantor, orang dunia, bahkan orang gereja sekalipun, mungkin aku termasuk orang yang baik. Mungkin aku termasuk orang yang lebih sabar daripada orang-orang di sekitar. Dikenal sebagai orang yang jarang marah dan lain-lain. Bisa jadi aku berpikiran seperti Petrus. Orang di sekitarku gampang marah. Aku sabar. Ya udah cukup, udah puas. Udah, kita di sofa aja duduk-duduk, aku udah merasa aman. Sudah merasa udah cukup nih kasihku buat sesama. Udah cukup nih pengampunanku. Karena aku itu tadi, orang di sekitarku 3 kali, aku ngampunin 7 kali. Tapi Tuhan ingin kita nggak memiliki cara berpikir seperti itu. Tuhan ingin kita terus naik level sampai
level yang tidak terbatas, ya kan? Jadi jangan pernah kita ada di titik di mana kita udah merasa baik, ada titik di mana kita udah merasa diri kita udah benar, kita udah merasa penyabar, padahal sebenarnya belum. Mungkin saat kita disakitin, mungkin kita nggak marah. Mungkin misal kita dipukul, mungkin kita nggak mukul balik. Tapi kita balas dengan cara yang lain mungkin. Mungkin hati kita yang terluka, yang benci dia sampai seumur hidup, bisa. Mungkin kita membalas dengan cara kita membicarakan dia di belakang. Itu bisa. Itu juga membalas. Jadi, kita tidak membalas kesalahan orang lain jahat sama kita, terus misal kita dibully nih sama teman SMA misal. Terus kita nggak bully balik, terus kita udah merasa puas. Oh iya deh, aku dibully, aku nggak bully balik. Terus kita udah merasa puas. Padahal pikiran kita masih benci. Hati kita masih benci. Kita lihat dia, wah pikiran kita marah. Kita ngomongin dia di belakang. Itu sama aja kita masih membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kita sabar sih dibandingkan dengan standar moral umum. Orang lain kalau dibully, bales. Kita dibully nggak bales. Tapi kita juga masih bales orang lain. Nah ini mungkin menurut standar umum kita menjadi pribadi yang mengampuni sesama. Tapi menurut standar Tuhan Yesus belum. Tuhan ingin kita mengampuni dengan sempurna. Sampai level 70 kali 7. Nah, menariknya, angka 70 kali 7 ini juga muncul di Kejadian 4 ayat 24. Jadi, Kejadian 4 ayat 24, jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Nah, kita perlu lihat dulu konteks Kejadian 4 ya. Kejadian 4 itu adalah pasal di mana Tuhan Yesus sedang membuka kondisi umat manusia yang berdosa ya. Jadi umat manusia saat itu sangat berdosa, amat berdosa, sampai di pasal-pasal berikutnya Tuhan menurunkan air bah. Lamek itu adalah gambaran dari manusia saat ini. Lamek itu adalah gambaran dari manusia yang dia ingin membela dirinya tanpa batas. Ya. Dia ingin membalaskan kejahatan yang diberikan kepada dia, kepada orang yang memberikan kejahatan itu tanpa batas. Jadi, aku akan membela diriku, aku akan mempertahankan egoku, aku akan mempertahankan nama baikku, tanpa batas apapun yang akan kulakukan untuk membela pride-ku. Nah, itu sebenarnya yang terjadi di manusia kita saat ini. Dan ini digambarkan dalam diri Lamek. Nah, Kristus sedang mengkontraskan itu ya. Jadi Matius 18:22 mengkontraskan. Kalau Allah ingin kita menjadi pembeda ya. Ketika dunia itu berusaha membela dirinya tanpa batas, apapun dilakukan untuk membela diriku sendiri. Yesus mengajarkan bahwa kita harus menguasai diri tanpa batas. Kalau dunia berpikir apapun akan kulakukan supaya aku bisa membela diriku sendiri, Kristus mengajar apa? Apapun akan kulakukan supaya aku bisa menaklukkan diriku sendiri dan orang lain yang diutamakan. Tuhan itu sedang merombak cara berpikir kita. Kalimat-kalimat, kalau kita bisa menerapkan ini, kalau kita bisa menerapkan mindset ini, nggak ada tuh kalimat keluar dari orang Kristen. Ya orang baik mah ada batasnya ya. Ya aku sih baik. Tapi ini udah keterlaluan ini. Nah, kalimat-kalimat gitu itu nggak akan keluar dari orang Kristen. Karena kita dituntut seperti dunia tanpa batas membela dirinya. Kita dituntut kita juga tanpa batas menaklukkan diri kita demi orang lain. Nggak ada juga kalimat-kalimat yang keluar dari orang Kristen. Aku dulu baik, tapi karena disakitin ya udahlah, aku jadi jahat aja. Nah, kalau kita masih berpikir seperti itu, kita belum memahami pengampunan seperti yang Kristus ajarkan. Pengampunan yang Kristus ajarkan adalah menguasai diri, mengendalikan diri, menaklukkan diri tanpa batas bagi sesama. Oke, nah, kita hari ini belajar limitless forgiveness itu tadi ya. Standarnya tinggi, lagi-lagi ini yang ngomong juga belum melakukan. Kenapa aku ngomong gini? Karena aku belajar dari Alkitab, mengatakan
terkait pengajaran ini. Jadi aku pun juga belum melakukan dan struggle di bidang ini. Dan kita berjuang bersama-sama. Jadi kita coba gali kisahnya lebih lagi ya. Kita coba baca lagi kisahnya dari ayat 23 sampai ayat yang ke-33. Silakan Saudara Heri, kita baca lagi ceritanya ya. Soalnya kita mau masuk ke ceritanya. Oke, Matius 18 lagi ya Kak Thomas ya. Ayat 23 sampai 35 ya. Ayat 23, sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran utang. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utang. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan kepada segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu yang seperti aku telah mengasihani engkau? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada akuju sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Nah, oke. Nah, kita membaca kisah ini kadang kita mikir ya, kalau aku dari sekolah minggu aku udah berkali-kali baca kalimat ini, kita seringkali ngejudge si hamba ini, kok bodoh banget ya dia ya. Baru dikeluarin dari penjara udah semena-mena sama orang lain, kita ngejudge si hamba ini sebagai orang yang kok bisa gitu sih jadi orang gitu ya. Kita nggak sadar kita pun juga sebenarnya seperti itu. Kita semua di sini tuh seperti hamba ini. Hamba ini menggambarkan kita semua. Hamba ini menggambarkan aku juga secara pribadi. Nah, kita coba belajar beberapa poin, beberapa mindset yang harus kita pahami supaya kita bisa nyampe level pengampunan yang seperti Kristus ajarkan di poin sebelumnya. Supaya kita bisa mengampuni orang 70 kali 7 tanpa batas bagi orang lain, ada beberapa mindset yang perlu kita pegang, dan banyak dari mindset-mindset ini tuh berbeda dengan nilai dunia. Jadi ini harus menjadi pegangan kita. Oke. Yang pertama kita fokus di ayat 23 sampai 27 dulu. Di ayat yang ke-26 ini menarik ya. Ayat yang ke-26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Sebenarnya di sini kita lihat si hamba ini kegeeran. Hamba ini merasa bahwa dia diampuni karena dia telah sujud, menyembah, dan merayu-rayu si raja. Padahal sebenarnya enggak. Menurut si hamba, dia itu diampuni karena usaha dia. Menurut si hamba, dia diampuni karena dia ngerayu-ngerayu si raja. Sabar dulu Tuhan, segala utangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja. Nah, si hamba itu kegeeran. Si hamba itu merasa dia diampuni karena dirinya sendiri. Jadi mindset pertama yang kita harus pahami adalah jangan merasa kita udah baik. Kita nggak bisa melepaskan pengampunan yang
tidak terbatas kepada orang yang menyakiti kita. Kalau kita merasa kita udah baik. Ini tuh cara berpikir yang bahaya banget. Kita seperti hamba itu tadi. Kita sampai ada saat ini, kita bisa mengasihi orang, kita bisa menjadi orang Kristen yang paham banyak tentang firman Tuhan. Oh, itu semua karena diri kita sendiri. Karena aku sujud menyembah, jadi Tuhan jadikan aku orang baik. Karena aku rajin ikut home, karena aku rajin berdoa, karena aku rajin baca Alkitab, Tuhan jadikan aku orang baik. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang merasa diri benar karena kita merasa kita benar. Ini bahaya. Makanya nggak heran ya. Sekarang beredar banyak orang Kristen, termasuk aku dulu juga, ngejudge orang. Beda doktrin, dibully. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu, beda doktrin, dibully. Beda pemandangan tentang sesuatu, kita ngerendahin orang. Kita nggak terima ketika pandangan kita diserang. Akarnya dari sini, kita merasa kita pinter, kita merasa baik, karena usaha kita sendiri. Kita merasa sudah baik. Dan ketika orang menyinggung itu, kita punya pride yang harus dilindungi. Nah, ini salah ya. Jadi jangan pernah merasa teman-teman kita ini baik, kita ini udah sempurna ya. Udah nggak perlu berbenah lagi, jangan merasa seperti itu. Karena kalau kita merasa seperti itu, kita nggak bisa memberikan pengampunan yang tulus bagi sesama. Mindset 2, kita perlu sadar kembali ke esensi Injil yang sebenarnya. Kita itu adalah pendosa yang diampuni oleh Allah. Kita dasarkan pikiran kita bahwa kita bukan orang yang baik, kita adalah pendosa yang juga ingin berjuang hidup suci, yang juga ingin berjuang hidup kudus di hadapan Allah, yang kita pun menerima keselamatan, kita pun ada sampai saat ini, kita pun ada sampai detik ini semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita sendiri, bukan karena kita hebat, bukan karena kita rohani, tapi karena kebaikan Tuhan. Ini mindset yang harus kita pegang sebelum kita bisa mengampuni orang lain. Ya, jadi di poin ayat 26, ayat 27, kita perlu sadar. Apapun yang kita perjuangkan saat ini, itu semua karena Tuhan. Apapun yang kita punya saat ini, semua karena Tuhan. Oke, kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 28. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Ya, 100 dinar itu kalau di bangsa Israel tuh nilai yang besar ya. Jadi nilai yang sangat besar. 100 dinar itu setara dengan penghasilan seorang pekerja selama 1 tahun. Apa yang sedang dilakukan oleh hamba ini dan juga sering kita lakukan? Kita sering menilai suatu kejahatan diberikan kepada kita itu terlalu besar sampai itu mensahkan kita bisa membalas kejahatan orang lain. Itu tadi kalimat yang diucapkan. Oh, aku baik, tapi ini terlalu jahat ini. Ini jahat banget ini. Berarti aku boleh balas ini. Jahat banget kok. Kita sendiri yang mengelompokkan. Kita harus sadar kita nggak ada kejahatan yang terlalu besar yang mensahkan kita supaya kita bisa membalas kejahatan orang lain kepada kita. Kenapa? Balik ke poin 1 dan 2. Sebesar-besarnya kejahatan orang lain yang diperbuat kepada kita jauh lebih besar kesalahan yang sudah kita perbuat kepada Tuhan. Ini dulu yang harus kita sadari. Sejahat-jahatnya orang ke kita juga lebih jahat kok ke Tuhan kok. Tuhan sedang mengkontraskan di sini. 100 dinar itu besar. 100 dinar besar. Tapi dibanding ayat sebelumnya, utang hamba itu kepada raja berapa? 10.000 talenta. Jauh lebih besar daripada 100 dinar. Jadi sebelum kita menjudge kejahatan seseorang itu terlalu besar sampai kita bisa mensahkan membalas kejahatan orang tersebut, kita coba lihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita juga jahat kepada Tuhan. Ya. Lalu mindset keempat, kasih yang sejati tidak mensyaratkan perubahan diri pada musuh kita. Jadi nggak ada cerita orang Kristen ngomong,
orang jahat sama kita ya. Oh ya, aku baik, aku akan mengampuni dia, aku bakal maafin dia kalau dia sudah bertobat, kalau dia udah berubah, kalau dia udah begini-begini, oke lah nanti kita ampunin lah. Nggak ada kalimat-kalimat begitu keluar dari orang Kristen ya. Orang Kristen tugasnya mengampuni, karena kita pun juga orang berdosa di hadapan Allah. Jadi kasih yang sejati tidak mensyaratkan perubahan pada diri musuh kita. Seperti hamba tadi, ya, dia yang pertama dia mengelompokkan kejahatan yang terlalu besar sampai mensahkan dia membahas kejahatan orang lain. Lalu dia juga mensyaratkan perubahan pada diri musuhnya. Sampai musuhnya sujud-sujud kepada dia, dia tidak mau mengampuni. Kita nggak boleh juga seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengelompokkan kejahatan terlalu besar sampai kita berhak membalas dia, dan juga kita tidak boleh mensyaratkan apapun dalam pengampunan yang kita berikan kepada sesama kita. Mindset kelima adalah fokus dan lihat evaluasi kekurangan diri. Di sini si hamba ini sudah buta. Kenapa si hamba bisa sampai seperti itu? Karena baik ke mindset 1 dan 2, dia merasa dia udah benar. Dia merasa udah di titik di mana dia udah benar. Aku ini udah rohani, udah diampuni sama raja. Oh, jadi aku berhak dong semena-mena sama orang lain. Dan dia tidak melihat kekurangan diri. Yang melihat kekurangan dirinya siapa? Kawan-kawannya. Dia sendiri nggak nyadar. Yang nyadar kawan-kawannya. Kita juga seringkali seperti itu ya. Aku pribadi juga sering kali udah merasa benar, udah merasa aku berkenan di hadapan Allah, tapi buta sama kekurangan diri. Buta bahwa selama ini aku masih belum mengampuni orang dengan patut. Ya, jadi kita harus balik lagi, kita harus mengevaluasi diri kita. Kita masih sering menyakiti hati orang lain. Kita masih sering membahas kejahatan dengan kejahatan. Jangan sampai seperti hamba ini, dia buta. Buta dengan kesombongan rohaninya. Buta sama dirinya sendiri sampai yang melihat kawan-kawannya. Yang merasakan sesamanya, bukan dia sendiri. Oke. Lalu Matius 18 ayat 32 sampai 35. Di sini di ayat yang ke-33, si raja memanggil hamba. Lalu si raja mengucapkan, "Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Mindset ke-6, kita harus mengampuni sesama kita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami dulu kasih Allah. Jadi yang namanya kasih Allah itu bukan sesuatu yang kita terima terus ya udah gitu aja. Kita berdoa, kita menyembah Allah, kita merasa sukacita, kita merasa spirit kita dibakar, gitu ya. Kita merasa pengetahuan akan firman semakin dilengkapi, udah selesai. Enggak. Kasih Allah diberikan kepada kita, sukacita diberikan kepada kita. Tugasnya apa? Supaya kita bisa memancarkan kasih itu bagi orang lain. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita udah cukup doa, mengalami pengalaman-pengalaman spiritual dengan Allah udah selesai, tanpa disertai tanggung jawab bagi sesama. Di sini raja nagih, aku sudah mengampuni kamu, kenapa kamu nggak mengasihani orang seperti aku mengasihani engkau? Begitupun juga dengan pengampunan. Kita sudah diampuni oleh Allah dengan salib Kristus dan lain-lain. Tapi apakah berhenti? Ya udah, aku udah diampuni oleh Kristus, aku udah diampuni oleh Allah. Bukan berarti berhenti, justru ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita mengampuni sesama. Karena kita sudah dikasih Allah, tugas kita mengasihi sesama. Karena kita sudah diampuni oleh Allah, tugas kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tanggung jawab ini yang perlu kita ingat. Dan semua itu dirangkum di ayat yang terakhir. Maka Bapakku di surga akan berbuat demikian apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Di sini tulis segenap hati. Matius nggak pakai segenap pikiran, segenap perbuatan, enggak. Dia pakai kata-kata segenap hati. Kenapa kok segenap hati? Segenap hati artinya pengampunan secara total. Kalau kita cuma mengampuni sesama dengan segenap pikiran, kita mengampuni orang itu cuma sekedar, oh orang jahat sama kita, oh ya udah nggak apa-apa lah. Tapi hati kita masih belum mengampuni. Itu belum pengampunan yang Tuhan mau. Pengampunan yang Tuhan mau adalah segenap hati.
artinya pengampunan total bagi sesama. Jadi ketika kita dijahatin, terus kita nggak jahatin balik, itu bukan berarti kita udah mengampuni dia. Kita dijahatin, tapi hati kita masih nggak suka sama nih orang. Kita dijahatin, tapi hati kita masih punya kebencian, itu belum pengampunan. Karena Tuhan tuntut dari kita segenap hati. Hatimu pun juga diberesin. Tadi aku baca ada yang disakitin orang tuanya. Ada yang disakitin temennya. Kalau hati kita masih punya perasaan nggak suka sama dia sampai sekarang, itu artinya kita belum mengampuni loh. Dan kita harus beresin. Beneran kita harus segera beresin. Sebelum Tuhan yang tegur kita. Jangan sampai hati kita punya perasaan nggak suka sama siapapun. Tuhan ingin kita memberikan pengampunan total. Bukan sekedar tidak membalas dengan fisik, bukan sekedar tidak membalas secara verbal, tapi juga dengan segenap hati juga kita harus bereskan di hadapan Allah. Oke? Jadi unlimited, limitless forgiveness. Kita coba terapkan di dalam case-case yang kita hadapi. Contoh, tadi aku baca ada yang banyak yang difitnah ya. Karena kata fitnah tadi cukup besar, jadi mungkin di sini cukup banyak yang mengalami dia difitnah. Ketika kita difitnah, kita perlu sadar, jangan merasa kita udah baik. Oh ya, aku difitnah. Oh ya, nggak apa-apa. Aku juga belum baik kok. Aku juga ingin berkenan di hadapan Allah. Masuk mindset kedua. Aku ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan kok. Aku udah diampuni kok. Masa aku mau membalas fitnahan orang dengan semena-mena sih? Mindset ketiga. Nggak ada kejahatan terlalu besar yang mensahkan kita membalas kejahatan orang lain. Dia fitnah aku, itu kesalahan besar. Fitnah itu kesalahan besar. Tapi itu bukan berarti itu mensahkan kita untuk balas dia. Nggak ada kejahatan yang terlalu besar untuk mensahkan kita membalas fitnahan si dia. Mindset keempat. Walaupun dia nggak berubah pun, dia tetap fitnah aku sampai aku mati pun, aku tetap memaafkan dia. Nggak apa-apa, kasihku kepada dia itu tidak terbatas. Aku tidak mensyaratkan apapun. Dia nggak berubah pun nggak masalah. Aku tetap memaafkan dia. Mindset 5. Dibanding aku lihat pribadi orang yang memfitnah aku, mending aku fokus evaluasi diri sendiri. Aku juga masih punya kekurangan, aku juga ingin berjuang hidup kudus di hadapan Allah. Aku juga udah mengalami kasih Allah, masuk mindset 6, dan aku punya tanggung jawab untuk mengasihi sesamaku. Dan semua disimpulkan, aku mengampuni dia yang sudah memfitnah aku, bukan hanya dari pikiran, bukan hanya tindakan, tapi hatiku juga aku ingin mengampuni dia. Aku ingin berdoa kepada Tuhan supaya perasaan nggak suka sama dia dibersihkan dari hatiku. Hatiku benar-benar bersih, ingin mengampuni sesama, ingin mengampuni orang yang menyakiti aku. Jadi 7 mindset ini kita kenakan dalam hidup kita. Nah, ini aku ingin tutup dengan, ini ada satu lagu lama yang menurutku liriknya cukup relate dengan apa yang aku bawakan. Ini lagu lawas banget ya, pasti semuanya tahu ya. Muncul-muncul. Oke.
Soalnya belum keluar ya. Ya, suaranya nggak keluar, ya udah nggak jadilah. Intinya intinya di lagu itu diajarkan kita harus mengasihi sesama karena Allah sudah mengasihi kita. Kita mengampuni orang lain karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi aku tutup dengan kalimat penutup. Ayo kita berikan pengampunan tanpa syarat dan tak terbatas bagi musuhmu, berat ya, karena ya jelas kata siapa ikut Tuhan itu gampang. Jadi ini emang menaklukkan diri, ini emang kita harus mengalahkan diri sendiri, tapi ini tugas berat yang harus kita lakukan. Sejahat apapun orang lain berbuat kepada kita, tugas kita adalah mengampuni dan mengasihi dia. Oke, sekian sharing dari saya kembalikan ke host. Terima kasih. Thank you buat sharingnya Kak Tom. Thank you, Kak Tom. Boleh dong teman-teman reaksinya. Nih buat Kak Tom nih. Foto dulu ya sebelum Sebelum ke kita ke pertanyaan. itu, foto dulu kali ya. Buat teman-teman yang masih off cam. Boleh on cam yuk. Laura, boleh minta tolong Ya. itu nggak? Oke Kak. Ini recordingnya nggak dimatikan dulu? Oh iya ya, bentar.